Udah tepat. Bahkan polisi lebih nyaman, santai, yang Mhm. penting dia bisa membuktikan, tinggal dipantau. Apakah nanti ada penyalahan prosedur atau apa, nggak perlu lagi saling rebutan atau saling sandra dalam perkara ini, gitu. Menurut Pak Farhad, apakah penetapan Pak Febri sebagai tersangka, ya dengan temuan sejumlah barang, uang, dan aset di 13 titik itu sudah memenuhi unsur-unsur hukumnya belum, Pak? Ya, menurut saya tergantung kacamata. Kalau menurut kita misalnya tidak terlalu, teliti karena bukan penyidik, mungkin kita mengatakan penetapan tersangka harus didahului dengan pemeriksaan saksi. Ya. Tapi mungkin polisi bisa menemukan 2 alat bukti, kemudian di TKP ada rumah dan tetap nggak ada masalah sebenarnya gitu. Mhm. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ini antar institusi. Mmm. Artinya tidak menutup kemungkinan seluruh pejabat, seluruh istri pejabat, seluruh keluarga pejabat sewaktu-waktu bisa juga diperiksa oleh jaksa dengan alasan kamu punya harta tidak wajar. Tiba-tiba ada pejabat yang beli rumah harganya cuma 17 miliar tapi ngakunya cuma harga 12 miliar, bisa juga ditangkap. Mmm. Mau Indonesia seperti itu? Celah hukumnya untuk membuat, Pak Febri ini bisa dibebaskan dari segala tuduhan tuh seperti apa, Pak Farhad? Ya, dulu kan pernah Wakapolri kita kan, calon Kapolri kita dulu kan dijadiin tersangka juga sama Abraham Samad. Ya, Pak Budi Iya, Gunawan ya? dengan pra peradilan kan dia bersih. Ya. Salah satunya adalah pra peradilan gitu. Oh, oke. Jadi ke Pak Febri, Pak Jaksa Agung, tolong perhatikan Pak, Bapak harus melakukan upaya pra peradilan terhadap perkara ini gitu. Karena saya nggak mau Pak Jaksa Agung membiarkan, Pak Febri harus dibela. Mmm. Polisi juga tidak saya salahkan menangkap, Mhm. tapi kan kita nggak tahu nih ada apa gitu. Mhm. Karena penangkapnya kan terlalu diekspos besar-besar, Betul. mempertontonkan keburukan kan. Terhadap Dia memang untuk mengganti dia harus menghancurkan itu. Karena dia oh, punya potensi untuk menjadi Jaksa Agung, ya ba kan. bahkan bukan lagi Kalau potensi, Pak, Pak sudah Feb dipanggil Pak Presiden katanya, Pak. Pak Presiden ini, ya mungkin di Kejaksaan Agung itu Pak Febri ini bosnya 2, bosnya pertama Jaksa Agung, bos Mhm. keduanya Menteri Pertahanan, Mmm. ya kan di PKH kan, betul nggak? Mhm mhm. Nah jadi makin banyak musuhnya nih, terutama kalau hanya urusan perkara-perkara korupsi itu kecil, Mhm. tapi untuk penyitaan aset sampai jutaan hektar kebun-kebun itu kan Febri sebagai wakil ketua tim itu kan sangat berperan dominan gitu. Mhm. Kalau orang bandel dilempar kejaksaan ditangkap, dihajar sama mereka, dimiskinkan. Nah, tidak ada alasan untuk tidak membela Febri. Kapolri mantap juga Kapolri, ya kan? Walaupun diserahkan cepat, memang harus diserahkan cepat daripada dilama-lamain nanti dibolak-balik. Dalam perkara Febri ini, Pak Farhad melihat, eee, sikap Jaksa Agung cukup proporsional nggak? Ya dingin-dingin Jaksa Agung dingin-dingin menggemaskan. Kelihatan wajahnya marah banget, tapi dia harus baik gitu kan. Dia kelihatan dia sayang banget sama Febri, mungkin kesel juga sama Febri kan. Mmm. Ya mungkin gini kalau misalnya Pak Pak Jaksa Agung nggak tahu, Febrinya, "Wah lu dasar lu diam aja sekarang baru ketahuan kan." Ya bisa juga kalau misalnya Jaksa Agung tahu, kurang hati-hati gitu kan. Mmm. Tapi saya rasa kalau Jaksa Agung ini juga orangnya nggak mata duitan. Mmm. Dulu pernah Bang Febri tanya, "Gimana Jaksa Agung?" Nggak ada perintah apa-apa. Jadi setahu saya, baik Febri maupun Jaksa nggak ada sebanyak duit begini. Mmm. Saya nggak tahu kalau mereka punya uang sebanyak ini. Makanya saya pikir daripada saya tahu mending saya tempe aja lah. Hai penonton Ruang Konsensus Pegi Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang hadir bersama Anda dan kali ini saya akan langsung mengupas tentang apa langkah selanjutnya dari mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Ini polemik ya, kontroversi juga. Ada yang mengatakan Febri harus pra peradilan, ada yang mengatakan Febri layak hukuman mati. Nah, saya sudah bersama pakar hukum pidana Dr. Muhammad Farhad Abbas. Dalam perspektif seorang advokat senior, Farhad Abbas seperti apa, eee,
proses hukum yang harus dijalani oleh mantan Jampitsus ini. Selamat siang Pak Farhad. Selamat siang, Bang Kembali Budi. kita hadir. Ini untuk pertama kalinya ya Pak Farhad hadir di studionya Unpacking. Biasanya kan kita di atas ya Oh Pak ya. iya iya. Baik Pak Farhad, eee, banyak pakar hukum pidana bahkan juga para, aktivis anti korupsi serta-merta melihat momentum terbongkarnya ya, anggaplah terbongkarnya, ternyata maling teriak maling nih, Pak Febri ini. Kemudian treatment hukumnya juga beda-beda nih Pak, ada yang mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, Febri layak dihukum mati, Febri harus segera dipenjara. Tetapi ada banyak celah hukum bagi mantan Jampitsus ini untuk bisa dibebaskan. Dalam pandangan Pak Farhad seperti apa? Ya, saya turut prihatin ya, karena bagi saya itu Febri itu adalah pahlawan penegakan pemberantasan korupsi Indonesia, gitu. Kalau kita bicara, saya ini nggak mau bicara belakang dari depan nih. Mmm, Saat ini kasus mantan ketua KPK yang dijadiin tersangka di Polda Metro Jaya, belum P21, Firly Bahuri. Firly Bahuri. Harusnya fokus paling utama itu ketua KPK. Mhm, Kenapa? Berarti mungkin jaksa nggak memp21-kannya gitu, atau pihak Polri tidak mau menjadikan Firly tersangka mhm, dan di persidangan gitu. iya, Nah, berarti kan mungkin akan dideponering atau dihentikan mmm, perkara itu, atau berjalan sampai Firly meninggal, tidak akan ada lagi kasus itu, dan tidak akan ada lagi polisi yang masuk penjara. mhm, Tiba-tiba polisi menetapkan Jampitsus kita jadi tersangka. Kemudian dengan Satria dia mundur. Nah, bagi saya disinilah bagaimana perlindungan negara, perlindungan penguasa terhadap Febri yang sudah berhasil dan membawa nama baik kejaksaan di tingkat tertinggi dengan pencapaian pengembalian aset negara mungkin kurang lebih 1.000 iya, triliun gitu. betul betul. Artinya kita tidak boleh memandang sebelah mata kejadian ini dan tidak layak Febri dihukum mati. Bahkan Febri harusnya dibebaskan saja gitu. Kenapa saya katakan dibebaskan? Apakah dengan jasa-jasa yang dia bangun selama ini kemudian dia dibiarkan nanti satu penjara dengan orang-orang yang pernah dia tangkap di situ? Beda, harus ada perlakuan khusus. Nah, sedangkan masih asas praduga tidak bersalah, belum ada yang menyatakan atau vonis hukuman yang mengatakan bahwa Febri memiliki sejumlah uang senilai 475 miliar tersebut. Dan dengan percaya dirinya Febri mengatakan itu adalah uang mungkin titipan kawan atau memang bisnis PT yang seperti ditangkap dari Don Rito. Iya, Nah kan itu belum tahu bagaimana Febri bisa mengurus bisnisnya ketika dia betul-betul getol. Sedangkan saya sebagai kawan sahabat Febri, saya susah sekali untuk ketemu Bang Febri. Dan selama saya menjadi pengacara belum pernah melakukan satu kerjasama yang berinteraksi langsung dengan Bang Febri di Kejaksaan Agung. Gitu. Bahkan saya mengatakan sebagai kawan, jangan sampai hubungan kita pecah gitu. Bahkan di mata Febri, saya ini adalah orang yang terkenal yang mungkin tidak agak alergi dia mendekati saya, takut heboh. Tapi ternyata sama pengacara yang tidak terkenal, mantan anak buah saya yang jodohin Don Rito ini justru yang mempermalukan Febri. mmm, Dari awal saya katakan, Bang Febri jangan dekati, saya pengen mengatakan, karena selama ini mereka tidak terbuka sama saya ada bisnis. Jangan, Don Rito ini pernah hampir sakit jiwa, hampir gila ketika anak istrinya meninggal di Sebatang Kara. Hampir bunuh diri, kemudian dikenalkanlah orang tua saya sama Don Rito. Nah, dia sekolah di Bandung S2, kemudian ketemu saya, kami banyak kegiatan bahkan satu kantor bareng. Kemudian saya pindah ke Jakarta, sempat ada Pita, istrinya yang sekarang itu, mhm, mau tinggal di rumah untuk kerja karena saya anak perempuan. Saya teleponlah Febri, Feb, ini ada orang dari Manado, Kota Mobagu, dia pengen numpang tinggal. Saya nggak enak di sini banyak laki-laki, takut digodain orang. Bagaimana kalau adik kita perempuan diperlakukan begitu? Aku ingin berbuat baik sama manusia. mmm, Tolonglah terima dia, jadikan adikmu, kan di situ ada adik perempuanmu. Kalau cocok di hatimu, jadikan istrimu. Nah, kita antar ke Gambir sampai di sana dijemput sama Don Rito. Akhirnya ini cocok jadi istri saya, Pak. Gitu. mmm, Saya ini harusnya sebagai orang tua daripada Don Rito. Itu pun Don Rito tertutup. mmm, Saya katakan ke lingkungan teman-teman Bang Febri, coba bayangkan. Seandainya saya yang mendampingi Bang Febri, nggak akan terjadi kejadian seperti ini. mhm, Ya kan? Anda diam-diam tapi kacau. Nah, tapi maksud saya masih berpikir positif bahwa uang itu bukan punya Bang Febri. Nah, uang itu atau kaitan walaupun gedung punya dia, tapi sebenarnya menurut saya
Kita lihat aja nanti apakah, eee, latar belakang motif ini kan antara polisi dengan kejaksaan sebenarnya satu kesatuan. Jaksa itu boleh saya katakan anak buahnya hakim, yang mengeksekusi, eksekutor jaksa, Mhm. yang menuntut, kemudian hakim memvonis. Berarti kan posisi hakim ini penentu. Iya. Nah, nanti pengadilan hakim ada pengadilan negeri, tinggi, agung, PK. Nah, sedangkan polisi boleh saya katakan adalah anak buahnya jaksa. Mhm. Karena polisi minta petunjuk, minta izin perpanjangan penahanan, bahkan minta P21. Kalau mau lihat polisi baik-baik sama jaksa, kalau perkara itu udah lama bolak-balik, pasti mereka minta tolong. Bahkan tak jarang juga katanya harus pakai uang ya kalau untuk P21 perkara. Apalagi kasus perdata menjadi pidana atau pidana jadi perdata. Nah, jadi di sini saya melihat undang-undang kita ini hanya melindungi presiden, punya hak imunitas, tapi penyelenggara seperti jaksa itu tidak terlalu dilindungi banget gitu. Buktinya kejadian seperti Pak Febri ini kan hanya diduga. Artinya selama uang itu masih bisa dirampas, tidak bisa dibuktikan kepemilikan, bukan dari hasil memeras orang, dikesampingkan saya ambil aja uangnya, tetapi tetap menjaga nama baik dan kehormatan daripada Bang Febri. Nah ini menurut pendapat saya. Mhm. Nah coba, apakah kalau misalnya contoh ini Panglima silahkan perang, ketika perang membunuh orang, apakah pulang Panglima yang ditangkap karena Akan membunuh diadili manusia, ya. karena dia harus diadili kan Mhm. tidak. Nah ada yang namanya hak yang pengecualian gitu. Dalam hal ini saya mencoba ya, siapa tahu ini terjadi pada Kapolri, terjadi pada Ketua KPK, terjadi pada kita lihat kan beberapa kasus dikriminalisasi, Mhm. termasuk beberapa orang mantan pimpinan di antaranya KPK, ada yang di penjara, dan kemudian di kepolisian ada juga kriminalisasi gitu. Tapi Mhm. kan kalau dari hati nurani, jangan sampai kesalahan kecil membuat orang jadi membuat pahlawan jadi bukan pahlawan, kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu, sikap polisi untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Kejaksaan. kejaksaan itu sikap yang tepat. Karena kalau polemik perbedaan pendapat mengatakan harus diambil oleh KPK, tidak, ini bukan perkara saling rebutan, tapi perkara yang ribut, ya, yang harusnya memang fungsi peran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang korupsi tentang perubahan Undang-Undang tahun 2000 tahun 99. Di situ kan ada pasal 26 tentang kewenangan kejaksaan untuk sebagai penyidik tindak pidana korupsi kan. Ya. Nah, kemudian itu cabut dengan berlaku kembali ke KUHP polisi. Kemudian Mhm. diperbaiki lagi undang-undang tersebut. Nah, jadi polisi maupun jaksa, walaupun nanti muaranya nanti akan kembali ke Jaksa. kejaksaan, udah tepat. Bahkan polisi lebih nyaman, santai. Yang Mhm. penting dia bisa membuktikan, tinggal dipantau. Apakah nanti ada penyalahan prosedur atau apa, nggak perlu lagi saling rebutan atau saling sandra dalam perkara ini. Menurut Pak Farhad, apakah penetapan Pak Febri sebagai tersangka ya dengan temuan sejumlah barang, uang dan aset di 13 titik itu sudah memenuhi unsur-unsur hukumnya belum, Pak? Ya, menurut saya tergantung kacamata. Kalau menurut kita misalnya tidak terlalu teliti karena bukan penyidik, mungkin kita mengatakan penetapan tersangka harus dahulu dengan pemeriksaan saksi. Ya. Tapi mungkin polisi bisa menemukan 2 alat bukti, kemudian di TKP ada rumah dan tetap nggak ada masalah sebenarnya gitu. Mhm. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ini antar institusi. Mmm. Artinya tidak menutup kemungkinan seluruh pejabat, seluruh istri pejabat, seluruh keluarga pejabat sewaktu-waktu bisa juga diperiksa oleh jaksa dengan alasan kamu punya harta tidak wajar. Tiba-tiba ada pejabat yang beli rumah harganya cuma 17 miliar tapi ngakunya cuma harga 12 miliar, bisa juga ditangkap. Mmm. Mau Indonesia seperti itu gitu. Mencari-cari kesalahan gitu. Nah, Nah, kalau semua orang sekarang seolah-olah sudah menganggap, Jaksa Verdi itu sudah merusak citra hukum penegak hukum, ya kan? nanti Itu kan ada bagaimana, Pak? proses. Kalau saya minta Pak Febri ditunda dulu pemeriksaan dia, Ditunda dulu? ditunda. Mhm. Dia harus diselamatkan. Diuji dulu kepemilikan uang itu. Kalau memang sebatas cukup sama idon aja selesai. Mmm. Nah, kalau memang itu uang harus dikembalikan, ini kan kalau serampangan, ini kan serangan balik para koruptor. Mungkin tanpa disadari kan. Kalau kepolisian sih nggak ada salah. Dia menyidik, menangkap, mengungkap gitu. Mhm. Tapi kalau bicara hati nurani kepolisian, mereka berpikir bagaimana kalau gua diginiin, digini dibalik gitu. Ingat dulu Mmm. kasus rekening gendut anggota Polri? Iya. Kalau dibuka sekarang lagi Sampai bisa. sekarang kan juga nggak jelas tuh follow Ya up kalau dari memang mau rekening dibuka gendut. lagi mau ribut seperti itu, Mhm. ya sudahlah. Menurut saya
Pak Jaksa Agung ini udah orang hebat, jangan Kapolri udah hebat, sudah ketemu mereka. Mhm. Sudah ketemu dan Pak Presiden juga pasti mengerti lah. Artinya Pak Presiden itu mengerti bahwa Febri ini bukan orang sembarangan, Febri ini adalah pahlawan gitu. Cuman dia serba salah kalau mau membela Febri, nanti dianggap dia tidak mendukung langkah penindakan korupsi, tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, tapi menurut saya pasti ada jalan gitu. Karena sampai hari ini Ketua KPK Firly belum P21. Bukan gara-gara polisi, gara-gara jaksa menjaga nama baik institusi KPK dan Polri. Coba pikirin, orang udah tersangka loh, dan diberhenti karena itu. Nah, kalau Pak Jampitsus sekarang lagi menangani MBG gitu. Kemudian beliau kasus timah, nah, kasus bencok, Denny Cokro ya. nah, pokoknya kasus-kasus tentang PKH maupun kasus minyak goreng itu bukan main-main gitu. Ini sampai negara membuat kepres terkait dengan pengamanan dilakukan angkatan laut gitu. Tapi diartikan melindungi koruptor. Tidak gitu. Nah, di situ kenapa kita biarkan dia menjadi orang koruptor harus dilindungi. Nah, bagaimana kalau kejadian ini terjadi pada pejabat-pejabat yang masih aktif sekarang? Nah, mungkin teman-teman nanti mengatakan, oh, kok Pak Harto ngomong enggak, kita lihatlah. Kalau ditimbang ya dalam agama juga orang yang banyak benarnya kan dilihat bukan dari banyak sedikit salahnya. Tapi dilihat dari apa? Timbangan yang namanya punya pertimbangan. Tentu nanti kalaupun nanti kasusnya harus dilanjutkan, tetap ada juga pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Kalau kemudian pandangan hukum Anda sebagai seorang advokat bahwa Febri tidak bersalah, Febri harus dibebaskan, apakah ini dianggap Pak Farhad nanti misalnya oleh publik ya dianggap orang yang ingin membebaskan koruptor? Loh, ini kan menangkap orang yang menangkap koruptor, Mhm. ya kan? Nah, itu saya yang berkomentar di situ. Kalau Febri ini cuma jaksa yang bukan Jampitsus, saya nggak akan berkomentar begitu. Saya bilang sikat hajar, ini dia Jampitsus, Hmm. ya kan? Kan dia nggak dibilang bahwa dia korupsi dari ini ada barang bukti, kan nggak ada. Mm-mm. Bahwa ada kegiatan cuci uang kan. Nah, uang itu dari mana kan? Apakah uang dari dia bikin, apakah uang dari hasil penyidikan, apakah uang ini titipan petinggi-petinggi negara ini, apakah titipan uang komando buat pembayaran gaji-gaji TNI yang bekerja untuk mengamankan kejaksaan se-Indonesia? Kita nggak tahu. Karena memang dalam anggaran itu tidak ada tambahan anggaran. Tapi itu adalah bagian daripada itu gitu. Apakah memang mungkin dia punya tempat penitipan jasa uang atau money changer, atau juga mungkin punya usaha-usaha bidang pertambangan lainnya gitu. Nah, kan belum terbuka. Tapi saya samping melihat itu ini akibat kemarin setelah dijadiin tersangka ditangkapnya beberapa jenderal polisi. Atau mungkin dia dianggap atau menakutkan akan mengungkap kasus-kasus yang terkait dengan MBG. Hmm. Karena MBG itu ada beberapa ribu dapur dikelola oleh pihak kepolisian juga. Nah, itu memang nanti polisi akan sulit menjawabnya. Karena itu ada yayasan kemana, pembagiannya ke siapa. Hmm. Maka akan banyak nanti ibu Kapolres, ibu Kapolda, ibu pimpinan yang menerima uang dari pembagian uang namanya operasional atau yang terkait dengan yayasan atau investasi terhadap bangunan-bangunan dapur. Celah hukumnya untuk membuat Pak Febri ini bisa dibebaskan dari segala tuduhan itu seperti apa, Pak Farhad? Ya, dulu kan pernah Wakapolri kita kan, calon Kapolri kita dulu kan dijadiin tersangka juga sama Abraham Samad. Ya Pak Budi Ya, Gunawan ya. dengan pra peradilan kan dia bersih. Ya. Salah satunya adalah pra peradilan gitu. Oh, oke. Jadi kalau Pak Febri, Pak Jaksa Agung, tolong perhatikan Pak, Bapak harus melakukan upaya pra peradilan terhadap perkara ini gitu. Karena saya nggak mau Pak Jaksa Agung membiarkan, Pak Febri harus dibela. Polisi juga tidak saya salahkan menangkap,
Tapi kan kita nggak tahu nih ada apa gitu. Mhm. Karena penangkapnya kan terlalu diekspos besar-besar, Betul. mempertontonkan Mhm. keburukan kan kira-kira seperti itu. Betul. Saya komunikasi, saya pengen banget ketemu Bang Febri kemudian, tapi saya yakin dia pasti bilang saya orang terkenal, bahaya dibela sama orang terkenal. Padahal untuk dibela orang terkenal tuh nggak gampang ya, betul nggak? Ya kalau memang ada anggaplah semacam ka kita mungkin juga nggak bisa menganggap itu sebagai semacam jurisprudensi ya. Kita ingat bahwa pada saat, Pak Budi Gunawan mau dicalonkan menjadi Kapolri pada saat itu tiba-tiba ada kasus, oh Pak Budi ternyata punya rekam jejak yang diindikasikan korupsi, kan begitu. Iya, Nah, Pak Budi kemudian melakukan pra-peradilan dan menang. mhm, Hingga setelah itu bahkan Pak Budi Gunawan karir politiknya malah makin moncer kan sampai iya, menjadi kepala BIN. Artinya memang kalau itu dilakukan oleh seorang Febri bisa ini, sangat dia mudah. juga akan bisa pulih lagi Iya, namanya. heeh, Mmm, harusnya gitu aja. Nanti presiden menjawab kembali kenapa dia artinya ini kasus tidak terlalu besar-besar, buktinya polisi melimpahkan kejaksaan. yang membuat besar kasus ini berarti televisi, Pak, ya? Iya, ya karena barang buktinya kan, Iya iya ya iya. barang bukti itu kan bukan yang ditangkap pengusaha, ya wajarlah pengusaha punya uang banyak. Tapi Mhm kalau mhm. Jampitsus ya mungkin dia berkawan dengan pengusaha yang uang banyak. Tapi kan rangkaian cerita, kenapa disimpan di rumahnya? Apakah disewa? Mhm Apakah karena, tentara yang digunakan yang mengawal mereka itu sama, ada beberapa teman yang mungkin belum masih disembunyikan sama Bang Febri kan. mhm. Tapi saya yakin dia tenang-tenang aja kok. Ini udah resiko terpahit, artinya dia masih diselamatkan kalau hanya difitnah dengan uang. Kalau di negara lain ditembak, Mmm. dibom. Nah hingga Nah, di sekarang situ kan saya minta masyarakat keberadaan Pak Febri juga kan ya karena dia dilindungi, Pak, posisinya sekarang. Kesannya kan nggak jelas ada di mana. kalau Febri dilindungi nggak akan ada yang marah, Mmm, dia pahlawan. Diuji aja siapa yang nangkap Febri itu dengan prestasi dia dibanding Febri nangkap orang, dihitung aja, mhm. ditimbang mana beratnya. Dan ini kejaksaan loh, seumur hidupnya polisi tetap tergantung dengan kejaksaan untuk membawa perkara ini sampai ke penuntutan. Iya. Lebih banyak ruginya polisi kalau ribut dengan kejaksaan. Mhm. Mau ngapain orang? Mau nahan nggak jelas, nggak diperpanjang, nanti di peradilan bebas semua tahanan. Tapi apakah hal seperti itu diinginkan? Ternyata Kapolri kita dewasa dan matang, tetap menunjukkan bersahabat dengan jaksa. Coba tidak ada itu kan, Kakak sulung. kakak sulung, kakak asuh. Kakak asuh Nah, ya. jadi tapi nggak apa-apa, memang harus begitu. Kapolri itu nggak kaku. Ah hah. Bapak udah berhasil menangkap orang yang dianggap mencuci uang, Mmm, tapi bukan berhasil juga membenci kejaksaan, mmm, tapi berhasil dalam hal pekerjaan dan prestasi. Malah nanti pengadilan membebaskan Febri, pra peradilan dikabulkan ya Bapak harus menghormati juga. Seperti dulu waktu BG, dia jadi tersangka, kemudian dia dibebaskan oleh hakim. mhm, Simple, itu yang saya dukung di sini gitu. Nggak akan mmm. marah masyarakat. Kecuali Febri ini selama ini main-main, nggak kerja, nggak dapat untung, nggak ada yang ditangkap, bolehlah. Ini orang tukang ngumpul uang aja, atau bandar, atau bendahara organisasi, atau bendahara Indonesia mau perang kali ya. Iya, kita harus jujur memang, Pak. Justru di era Jampitsus Febri Ardiansah ini ya, jangankan awam, saya sendiri juga kalau tidak ada jaksa Febri nggak Mmm, mungkin melihat, oh uang 1 triliun itu banyaknya seperti ini, kan gitu mhm, ya, Pak, ya. iya, Di era Febri lah ada ya, semacam gelar, barang bukti, sampai 15 kita triliun. melihat uang bertumpuk ya disaksikan oleh Pak Presiden sekalipun, oh itu kan karena Febri, Pak, ya kan Mhm, begitu. Berarti kalau mungkin Febri mau rampok, uang itu aja dia iya, rampok, ngapain iya kan? harus pakai Iya, simpan-simpan di ngapain? banyak tempat ya Banyak toh? tempat gitu. Mmm, Ya udah percayalah, saya rasa Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung juga mengertilah omongan seperti itu. apa Di ini Indonesia ini seluruh pejabat kalau diperiksa rumahnya, pasti mhm, ada uang, dihitung itu bohong semua, LHKPN itu bohong semua. iya iya. Kecuali pejabatnya sumpah pocong, nggak makan uang korupsi, uang negara, baru saya percaya, ya kan? Atau kita umumkan ya, siapa yang bisa nemuin ada uang banyak di pimpinan akan dibagi 2 atau dikasih 10% hartanya, pasti terungkap semua. Mmm, Ya tapi kan biasa kan polisi kan, "Ah jangan nggak enak jaksa, jaksa nggak enak polisi," kan biasa begitu. Tapi ini kita anggap ini baru baru terjadi lagi nih. Dulu sempat antara KPK dengan polisi, mhm. sekarang jaksa dengan biasa tuh jaksa itu nggak pernah bermasalah dengan polisi. Apa Pak Farhad menilai apa yang dialami oleh Jampitsus atau mantan Jampitsus ini sebagai bagian dari kriminalisasi?
Ya, dia terhadap memang untuk mengganti dia harus menghancurkan itu. Karena oh, dia punya potensi untuk menjadi jaksa agung, ya ba kan? bahkan bukan lagi Kalau potensi Pak, Pak sudah Pep dipanggil Pak Presiden katanya Pak. Pak Presiden ini, ya mungkin di Kejaksaan Agung itu Pak Febri ini bosnya 2. Bosnya pertama Jaksa Agung, bos Mhm. keduanya Menteri Pertahanan. Mmm, Ya kan di PKH kan, betul nggak? mhm mhm. Nah, jadi makin banyak musuhnya nih, terutama kalau hanya urusan perkara-perkara korupsi itu kecil. Mhm. Tapi untuk penyitaan aset sampai jutaan hektar kebun-kebun itu kan Febri sebagai wakil ketua tim itu kan sangat berperan dominan gitu. Mhm. Kalau orang bandel dilempar kejaksaan ditangkap, dihajar sama mereka, dimiskinkan. Nah, tidak ada alasan untuk tidak membela Febri. Kapolri mantap juga Kapolri, ya kan? Walaupun diserahkan cepat, memang harus diserahkan cepat daripada dilama-lama nanti dibolak-balik. Kalau membebaskan, Febri seperti misalnya kalah di pra-peradilan, anggap Hmm. Febri menang di pra-peradilan, apakah itu nanti menjadi merusak citra kepolisian, Pak? Yang artinya salah tangkap lagi, diperberat juga oleh ketika salah tangkap juga atau salah prosedur pada saat penahanan dan penangkapan Roy Suryo itu? Nanti kita kaji, itu kan sudah dalil-dalil mereka ketika mengajukan gugatan itu kan tentu ada alasannya gitu. Mhm. Nggak bisa kita main ngomong kayak, oh Perpres pasti menang gini, enggak. Bisa juga kalah, Mmm, bisa menang gitu. Tapi kalau menang ya ayo kita hormati, kita hargai. Itu kan mmm, perjuangan. Karena udah masuk antar institusi penegakan hukum yudikatif. iya iya. Nah, ya kan? Polisi, jaksa, walaupun dia eksekutif tapi tetap aja dibilang hukum dan mereka punya kewenangan untuk menahan, menangkap. Saling tangkap lah. Sebenarnya bagus. Jadi orang berpikir lagi, wih, ayo korupsi. Teman semua, polisi, jaksa, hakim, KPK. Kalau sekarang tidak, nggak ada teman dalam korupsi. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim, jaksa, polisi. Bukan takut mereka, takut yang maha kuasa. Nah, gitu kan. Udah jadi satu lagu tuh, Bukan Pak. takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka. Bukan takut Pak Jaksa, bukan takut polisi, tapi takut korupsi. Nah, jadi mereka ini akan menjadi saling penegakan hukum. Makanya itu kan dibentuk sebenarnya KPK itu untuk memberantas penegak-penegak hukum Mmm, juga dengan angka di atas 1 miliar antara penegak hukum. Nah, tapi lama-lama ada beberapa juga pimpinan KPK yang menerima uang kan, akhirnya jadi mhm. tersangka. Nah, sekarang jaksa menunjukkan timbul giginya. Sebenarnya kejaksaan juga dulu sempat masalah penanganan korupsinya Undang-Undang 3 tahun 71 eh, tentang pemberantasan korupsi pasal 26 kewenangan untuk sebagai penyidik tidak pidana khusus. Nah, tapi tidak dominan, polisi juga tidak. Nah, tapi lama-lama setelah ada undang-undang tersebut, jaksa pernah dicabut. Mmm. Nah, begitu dibuka lembaga baru KPK, nah jadi kayak mati suri nih kejaksaan. Tapi mereka ternyata lebih keren kejaksaan kira-kira dalam pengungkapannya. Akhirnya KPK sekarang nyinsirnya ke daerah-daerah, menangkap bupati-bupati. Nah, kalau jaksa, ya dia udah main di BUMN, direksi BUMN, bahkan konglomerat, bahkan mafia-mafia gitu. Mmm, Nah, saya yakin perpaduan antara Febri dengan TNI Angkatan Laut ini membuat dia semakin garang dan seram. mmm. Arus baliknya itu mereka dihantam, dihajar hingga kejadian seperti saat ini. Jadi menurut saya saat ini Febri harus dibela oleh Presiden. Harus dibela oleh presiden. Harus. Bukankah presiden nggak boleh melakukan intervensi terhadap masalah-masalah hukum, Pak? Diskresi bisa, Bisa diskresi. bisa. Bukankah diskresi itu misalnya di dibolehkan oleh konstitusi ketika sudah selesai dari proses peradilan, misalnya kayak kasus Hasto. Setelah divonis ya kan, dia diberikan amnesti. Febri kan bukan bangun pabrik uang Mmm, tempatnya. Kemudian ada temannya pengusaha. Kita dikaitkan terafiliasi dengan dia dan itu punya dia kan belum terbukti. belum terbukti. Kan itu kan masih bisa dikesampingkan. Kecuali uang itu uang dari apa negara. Kalau bukan uang negara hanya jual tambang pajak ya. Kalau memang pajak nggak bayar tinggal bayar. Bayar dendanya 400%. Nggak ada masalah kan? Nah,
ada yang menilai bahwa yang dilakukan Febri, uang yang ditemukan di sejumlah tempat yang konon katanya itu milik Febri, itu sudah ada potensi kerugian negara sampai 30-an triliun, Pak. Padahal kan dari mana unsurnya Febri itu merugikan keuangan negara? Asal usul uang yang ditemukan itu aja belum jelas kepemilikannya siapa. Ya itulah masih berandai-andai kan. Orang kan berpikir jumlah itu sangat banyak sekali. Mhm. Sebenarnya uang bagi situ bagi para konglomerat yang terkait jaringan perusahaan pertambangan atau apa dengan grupnya Bang Febri ini kan mungkin lebih dari itu. Mhm. Sekarang jelas-jelas saja kalau dia mau nyari uang lebih dari 500 miliar mah banyak sekali. Tapi dia bukan orang seperti itu. Jadi menurut Pak Farhad tidak bisa dialamatkan ada unsur kerugian negara atas temuan yang Ya kecuali Febri didapatkan ini. ketangkap tangan, dia kan gak tertangkap tangan. Berarti tidak ada kerugian keuangan negara. Kan belum diaudit, belum dites BPKP-nya, belum BPK-nya belum ada hasil kerugian negara akibat perbuatan itu. Arahnya ke pencucian uang kan. Mhm. Mungkin Idon mau dapat uang banyak dia jual dolar tanpa laporan. Atau mungkin pernah dapat jatah atau apa. Berarti baru asumsi, Pak ya. Ya saya kalau karena saya belum lihat saya masih bisa asumsi. Tapi nggak tahu kalau Pak Polisi punya data jelas. Bukan maksud saya orang yang mengatakan bahwa sudah ada kerugian negara dari Oh enggak, belum ada, belum temuan-temuan hasil ini itu audit masih asumsi mereka belum, berarti belum. ya. Hanya ada laporan ada tumpukan uang yang terjadi transaksi keuangan di Money Changer punya Febri. Febri, ya punya Idon yang itu adalah orangnya Febri. Itu aja yang dikait-kaitkan. Di dalam hukum dikait-kaitkan itu tanpa ada bukti bahwa memang perusahaan itu adalah miliknya Febri. Bisa Kan nggak sih, kalau Pak? bukti mereka ada uang, ada PT, ada nama, ada rumah itu kan sudah cukup bagi mereka. Mhm. Tapi kan bagi seorang Jampitsus ini kan artinya dia nggak bodoh-bodoh amat dalam hal ini gitu. Tergantung target lah. Kalau biar berhadapan dengan orang yang serius untuk membuat ini dia menjadi tersangka bisa atau sebaliknya dia membalas juga kepada Jaksa Agung atau kepada Kabar Eskrim tiba-tiba mereka mau menjebak juga melakukan seperti itu bisa juga. Hmm. Tapi kan pokoknya saya yakin peristiwa ini memang tidak boleh kita katakan diada-adakan. Tapi setidaknya ke depan pejabat-pejabat ya janganlah berteman dengan atau menyimpan uang yang banyak-banyak sehingga suatu saat akan menjadi persoalan yang menjadi tanda tanya bahwa kenapa bisa memiliki sebanyak itu. Ya mulailah berbisnis yang fair, terbuka, jujur. Ya kalau bisa dari yang halal, jangan dari yang haram. Nah, kalau bisa kita sederhanakan Pak Farhad, alasan Pak Farhad untuk mengatakan bahwa Febri ini harus segera dibebaskan kecuali lewat pra peradilan adalah salah satu bahwa memang belum terbukti itu uang atau yang ditemukan tuh milik Febri kan belum ada buktinya. Yang kedua memang belum ada pengakuan ada kerugian negara atau pemakaian keuangan negara yang disalahgunakan oleh Febri. Atas dasar itu Pak Farhad mengatakan bahwa Febri ini tidak bersalah. Bukan. Kalau bersalah saya tidak campuri, ya kan? Tapi kalau menyangkut dia diadili atau dia dihukum media sosial, soal dia salah, soal dia adalah penjahat, tidak adil juga buat saya. Hmm. Artinya kita harus berpikir dan perenungan dengan bijak menyatakan bahwa sesalah-salahnya Ferry mungkin salahnya ada benernya, Hmm. ya kan? Kayak polisi narkoba, mereka melakukan penyamaran, membawa narkoba, pura-pura beli narkoba. Bahkan ada yang ditangkap beneran padahal baru ada penjebakan. Nah, itu akibat persaingan antara Mabes dengan daerah Polda umpamanya gitu. Kan sambil tembak-tembakan. Bisa juga kan tergantung. Ada yang karena alasan bagian jaringan mafia untuk membuat ini, untuk menghilangkan bukti dan lain gitu. Tapi untuk hal ini memang saya melihat ya saya nanti kalau ngomong begitu nanti seolah-olah meragukan penyidikan kepolisian. Tapi yang jelas tidak ada asap kalau nggak ada apinya kan kira-kira seperti itu. Dan tinggal bagaimana kedewasaan, kematangan, kebijakan antara mereka. Kau tahu, aku juga tahu. Kau tahu, kau tempe, aku juga tempe. Iya, maksudnya tahu sama tahu. Kita TST saja, tahu sama tempe. Saya suka nyanyi gitu. Iya. Ya pokoknya jangan mengurak-urak. Karena polisi jaksa tuh sama-sama, hanya bagian tempatnya jalurnya sama kok. Mulai perkara dari
clear sampai muara, sampai ke pengadilan, sampai selesai. Nah, peran criminal justice system itu memang mereka berkaitan. Gak akan sampai pengadilan kalau nggak ada jaksa kan. Coba kalau ngambek-ngambekan nanti apa yang terjadi? Bisa bebas semua koruptor, itu yang ditakutkan. Kalau hanya masalah Peri mah gampang, nggak terlalu sulit buat kejaksaan. Toh penyidik utama dalam kasus korupsi ini bukan polisinya, tapi kejaksaannya. Kejaksaan ya. Gitu. Nah, Pak Farhad, kalau itu kemudian bisa terlaksana dalam arti presiden memang bisa memberikan diskresinya, ya kan? Peluang Pak Febri untuk kembali berkarir di kejaksaan apakah masih Bisa. atau dibebaskan tapi sudah tidak di kejaksaan atau gimana, Pak? Dia tergantung presiden. Tergantung presiden. Iya, dia mesti angkat jadi jaksa agung juga bisa. Dia mau jadi jampisus kembali juga bisa. Gitu. Ya tinggal bagaimana mereka mengartikan itu gitu. Kalau Bang Febri ini bermanfaat buat pemerintah, buat negara ini, dia pertahankan. Ini kan penggiringan opini, dia nggak bisa bergerak apa-apa karena media sosial nyerang dia gitu. Jadi Pak Farhad melihat ini lebih kepada penggiringan opini untuk membunuh Iyalah. karakter Febri. Kalaupun harusnya begitu diam-diam aja, jangan digiring, dibuat, ditayangin, ditutup barang-barang itu kan kasihan gitu kan. Biar bagaimanapun juga, ya coba misalnya terbalik ke kepala lembaga instansi penegak hukum lain yang digituin kan, ya kan susah. Nah, dalam perkara Febri ini, Pak Farhad melihat sikap Jaksa Agung cukup proporsional nggak? Ya dingin-dingin Jaksa Agung dingin-dingin menggemaskan. Kelihatan wajahnya marah banget, tapi dia harus baik gitu kan. Dia kelihatan dia sayang banget sama Febri, mungkin kesel juga sama Febri kan. Ya mungkin gini, kalau misalnya Pak Jaksa Agung nggak tahu, Febrinya, wah lu dasar lu diam aja, sekarang baru ketahuan kan. Ya, bisa juga kalau misalnya Jaksa Agung tahu, kurang hati-hati gitu kan. Tapi saya rasa kalau Jaksa Agung ini juga orangnya nggak mata duitan. Dulu pernah Bang Febri tanya gimana, Jaksa Agung nggak ada perintah apa-apa. Jadi setahu saya baik Febri maupun Jaksa nggak ada sebanyak duit begini. Saya nggak tahu kalau mereka punya uang sebanyak ini. Makanya saya pikir daripada saya tahu mending saya tempe aja lah. Saya mengingatkan hati-hati loh. Kalau orang yang bilang jangan ngaku nggak ada uang, nanti ternyata marah Tuhan loh, nggak ada uang beneran. Ternyata orang nggak ngaku itu duitnya banyak beneran kan kira-kira. Tapi itu nggak bisa. Febri kan tidak mempersulit, dia mundur. Salahnya di mana? Awalnya memang saya kemungkinan diminta jadi juru bicara keluarga Oleh Bang Febri. Oh. Hari apa itu, Pak? Hari Sebelum apa ya? mundur. Malam penggerebekan besoknya saya berkomunikasi. Berarti sebelum pernyataan mundur Iya, sebelum mundur. Tapi dengan pertimbangan kalau saya nanti makin tambah heboh. Dalam hati saya justru jadi dibiarin jadi heboh gitu kan. Harusnya komunikasi gitu. Tapi ini kan udah mainan tingkat tinggi gitu. Artinya Pak Presiden sudah memperlihatkan kebijakan dia gitu. Nah, penawaran yang disampaikan oleh Pak Febri itu sebagai juru Oh, bicara kalau keluarga, Pak Farhad kalau tolak Bang atau Pak Farhad terima? saya terima. Kalau Bang Febri rampok mah udah dikandangin dia. Dia masih dilindungi kok. Dia harus yang wajib dilindungi. Oh. Ya, wajib dilindungi. Kasihan, enggak bisa. Masa negara ini membiarkan dia menangkap orang, mengembalikan harta, tiba-tiba dibiarin dia ada salah yang belum tentu kesalahan, dia tiba-tiba disatuin dengan enggak bisa. Dalam hukum pidana juga orang melakukan pidana ada masa daluarsa, ada beli beretikat baik, bisa dibebaskan kok. Berarti dilihat dari posisi Febri sekarang yang tanda kutip dilindungi oleh aparat keamanan atau negara, itu berarti mengindikasikan memang Ya. Febri nggak salah. Ya, kekompakan dia bersama dengan presiden untuk menjadi bagian dari alat presiden untuk memberantas korupsi, dia benar. Tapi masalah didapatkan ada harta dari perusahaan atau pengusaha yang terkumpul sekian banyak, itu bukan, masih satu persoalan tanda tanya. Tapi belum tentu masukan itu punya dia. Ya kan? Karena proses pemeriksaan saksi masih banyak, bukan pemanggilan resmi tapi ditangkap, dipanggil, dijemput kan kira-kira. Semua pasti pada takut kan? Karena kan isunya anggaplah ya, saya sih menganggap ini sebagai semacam drama Korea gitu, Pak. Di mana
tengah dini hari ada breaking news ya kan, penggerebekan di rumah, di kafe, kan jarang-jarang Pak ada breaking news jam segitu dalam hal penggerebekan tersangka atau dugaan korupsi kan begitu. Iya. Nah ini kan kemudian di-framing sedemikian rupa sampai seminggu menjadi headline ya seluruh televisi dan para YouTuber dan terframing lah bahwa Jampitsus ternyata maling teriak maling kan begitu, ya kan? Sehingga secara sepihak Pak Febri ini sudah habis, bahkan dicap sebagai koruptor yang harus dihukum mati. Ya Kan memang kalaupun tidak ada kejadian gini dia selalu digituin. Dulu dikuntitin ini, dia punya ini, jaksa agung juga dituduh punya istri banyak, akhirnya kan ada orang yang memframing, ditangkap semua udah kan. hmm, Tinggal dibalas lagi kan, kemarin jaksa agung disikat, sekarang Bang Febri, tolong dibela lagi Bang Febri. Yang mmm, nangkap itu kan Pak Febri. Mereka melakukan operasi intelijen, kemudian dapat ditangkap. Ternyata ada uang di balik semua berita negatif. berarti ini koruptor sedang melakukan perlawanan maksudnya Pak Farhad? Oh, tidak polisi. Artinya Mmm, mungkin galak banget. Kalau bisa jangan terlalu galak lah Pak, kan kira-kira gitu. Yang penting udah ditangkap, udah berhasil kan. Mau iya iya, mantap polisi iya Indonesia. iya, Tapi ini Bang Febri loh, gitu kan. heeh. Oke, semangat. Nah Pak, sebagai closing statement Pak, Hmm, karena apa yang Pak Farah sampaikan ini kan pasti mengagetkan publik ya. ya, Dimana kan framing kan sudah berhasil dibangun nih, ya kan bahwa seorang Febri Ardiansah layak untuk dihukum mati malah kan seperti itu hmm, tiba-tiba seorang Farhad Abbas mengatakan Febri nggak salah, justru harus dibela. iya. Gimana Pak? Kalau dulu aturan dapat 10% dari orang yang membongkar korupsi atau memproses korupsi, Mhm. PB mungkin uangnya harusnya 100 triliun ya kalau 1000 triliun. Karena dia sudah Iya, mengamankan lebih kecil dari sedikit 1.000 ini. triliun uang negara Sekarang ya. dia pertaruhkan nyawanya untuk kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta kekayaan dia kan, yang Mhm. kebetulan di rumahnya atau apa. Jadi menurut saya sudah saatnya lah semua pejabat penegak hukum itu disumpah pocong aja lah. Makan uang haram atau nggak haram lah. Berani nggak berani. Pasti semua bilang uang baik-baik kan, uang bener kan. Mhm. Nah, ya tinggal nunggu giliran waktu aja. Kalau kalian terlalu serakah dan rakus, pasti. Ada pesan kepada Pak Presiden atas bagaimana cara Ya Pak Presiden harus membela Bang Febri. harus membela. Iya, nama dia penegak korupsi itu gara-gara Bang Febri. Kalau dia terbukti seolah-olah dikriminalisasi dengan atas perbuatan tidak dilakukan dia, nggak berhasil Pak Presiden. Mhm. Bagaimana nanti orang mengabdi, orang pada takut semua nangkap korupsi. Yang ada mereka hanya sebagai lembaga yang tidak bergigi macam ompong. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat ada upaya-upaya hukum atau perlawanan yang demi nama baik dan kehormatan semua termasuk institusi polisi maupun kejaksaan. Dan tidak menutup kemungkinan jika memang ada diskresi dari Pak Presiden, tidak menutup kemungkinan kalau Febri menjadi jaksa agung, ya para maling-maling ini Pak juga pasti akan bermentaran Pak. Kalau bisa langsung seperti yang tadi saya diskusi dengan Bang Zulfan, Hmm. Pak Presiden di dalam menjalankan visi misinya untuk Indonesia Emas menuju 2045 itu memang harus ada revolusi hukum Pak. Iya, Di mana Bang Zulfan tadi menginisiasi perlu pelaksanaan hukuman mati kepada koruptor malah. pokoknya Bang Febri ini sebenarnya terselamatkan, dia terjungkir dan terlempar hanya gara-gara berita media sosial. Masih hidup dan sehat sekarang. Kalau yang lainnya kan ada juga terlempar menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Diracun orang loh. Jadi jaksa agung, jadi jaksa itu gak gampang, betul kan? Iya, Nah, iya, gitu. Semoga pengobatnya dan pembelanya adalah Pak Prabowo. Pada yang lain-lain tuh, yang koruptor gula semua itu dibebasin. Ini aja Bang Febri jelas-jelas. Dia kan juga tidak menyatakan bersalah. Lakukan upaya apapun yang terbaik buat beliau. Demikian, Siap. semangat. Farhad Terima Abbas, kasih membela kaum Pak lemah. Farhad Abbas. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus out of the box ala sahabat saya Dr. Muhammad Farhad Abbas ini memang harus menjadi renungan kita. Jadi kita juga jangan tiba-tiba langsung membuat komentar seolah-olah yang komentar negatif. Kita perlu mencerna masukan dari Pak Farhad Abbas ini bahwa memang perlu hati-hati, jangan-jangan memang ya seorang Febri Ardiansah ini memang dikorbankan untuk suatu tujuan yang lebih besar dari para koruptor. Nah, kita tunggu apakah sikap presiden ya
pro kepada Febri Ardiansyah untuk memberantas maling-maling kelas kakap ini, atau ternyata memang Febri termakan oleh framing media. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.